Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang risk assessment. Apa itu risk assessment gitu ya? Itu sebenarnya adalah sebuah evaluasi. Jadi kita mengevaluasi mengenai aktivitas-aktivitas yang ada untuk mengidentifikasi bahaya dan memberikan perkiraan tingkat risikonya. Jadi evaluasi dari aktivitas untuk mengidentifikasi bahaya dan memperkirakan tingkat risiko yang terlibat. Kenapa sih kok risiko tuh selalu ada gitu ya, harus dilakukan gitu? Karena memang always been here gitu ya, selalu ada di sini, selalu ada. Jadi dimanapun Anda bekerja itu selalu ada risikonya. Makanya konsep ini sebenarnya sudah dikenalkan di Undang-Undang K3 gitu ya. Dan konsepnya itu diperluas di dalam peraturan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Dan semua aktivitas ataupun audit eksternal mungkin yang bisa dilakukan juga bisa ya, pakai itu misalnya contoh OSAS 18.000. Nah, kemudian yang terintegrasi dengan undang-undang tadi itu ada PPE itu APD ya, kebisingan, kebakaran, dan seterusnya. Konsepnya apa sih sebenarnya risk assessment itu gitu ya? Bahaya atau hazard itu konsepnya. Jadi apapun yang dapat menyebabkan kerusakan. Kerusakan itu dalam artian kerugian secara manusia, imaterial ya, tapi juga berdampak pada materialnya. Nah, cara menghitung probabilitasnya itu adalah exposure to the hazard dikalikan severity sequence-nya gitu ya. Atau kalau bahasa Indonesia-nya ya peluang paparan bahaya dikalikan konsekuensi keparahannya. Mungkin minggu depan ya kita akan mulai mencoba melihat gitu ya secara contoh studi kasusnya gitu ya. Nah, penilaian resiko ini sebenarnya berbasis tugas atau area. Dua-duanya gitu ya. Kalau berbasis area atau wilayah, itu biasanya digunakan untuk mengidentifikasi bahaya secara umum di tempat kerja. Nah, dari area itu, mengidentifikasi tugasnya. Jadi yang benar tugas atau area, Bu. Dua-duanya, tapi biasanya kita melihat secara wilayah dulu, baru ke tugas. Jadi wilayahnya apa nih? Dia secara umum tuh areanya di mana? Misalnya divisi pengadaan, yaitu area wilayah. Nah, di divisi pekerjaan itu ada pekerjaan apa saja. Nah, itu yang akan digunakan untuk mengidentifikasi tugasnya. Seperti itu. Nah, biasanya memang kalau kecelakaan kerja itu basisnya wilayah. Divisi ini itu kecelakaan kerjanya sekian, divisi yang ini sekian, divisi yang itu sekian gitu ya. Jadi tidak by tugas, tapi per divisi. Jadi dari divisi kita breakdown-kan ke tugas. Nah, kemudian kalau misalnya tadi berbasis area gitu ya, contohnya secara administratif tuh pasti akan ada identifikasi bahaya dari area tersebut. Area tersebut apakah menyebabkan tergelincir, tersandung, terjatuh, apakah ada keselamatan listrik, ataukah bahaya kebakaran gitu ya, kemudian bahaya stasiun kerja komputer, dan seterusnya. Penanganannya apakah masih manual, apakah sudah otomatis, dan seterusnya. Itu area. Kemudian contohnya dulu, contohnya karena tadi terpleset atau tergelincir ya bahaya umum terpleset dapat ditangani melalui kebijakan sekolah. Misalnya kebijakan sekolah itu kebijakan area itu gitu ya, atau perusahaan itu gitu. Kemudian keselamatan atau kelistrikan gitu ya, itu juga akan menjadi kebijakan dari si yang memiliki gitu ya, atau perusahaan atau divisi dan seterusnya. Nah, kalau penanganan manual yang kaitannya dengan mungkin bahaya yang lebih lanjut gitu ya, itu harus dinilai dulu risikonya. Atau sebenarnya semuanya juga bisa dinilai secara risiko, cuman kan ada prioritas skala tingkatan risiko dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Seperti itu. Nah, kemudian dari area itu kita turunkan sebenarnya.
pekerjaannya itu apa. Kemudian pekerjaan itu atau tugas itu berkaitannya dengan apa? Kelistrikan kah, biologis kah, bahan kimia kah, radiasi kah, penanganan manual kah, jatuh dari ketinggian, dan seterusnya. Jadi kita breakdown-kan. Nah, caranya memproses penilaian resiko atau risk assessment itu seperti apa? Yang pertama, kita identifikasi dulu bahayanya. Kemudian kita nilai resikonya, kemudian kita kelola resikonya, kita kendalikan, kita monitoring gitu ya. Jadi jangan sampai resiko itu jadi membahayakan kita atau merugikan kita. Jadi harus ada pengelolaannya secara monitoring, kontrol. Dan kita komunikasikan antara resiko dan kontrolnya itu kita komunikasikan. Contohnya ya, ini flowchart-nya. Tugasnya tuh beresiko. Nah, kita harus kenali dulu. Memilih eksperimen dalam artian tuh areanya. Kita cek area mana sih yang memiliki kecelakaan kerja paling tinggi. Biasanya seperti itu. Kemudian kita pecah menjadi tugas-tugasnya. Area atau divisi mana nih? Yang pertama gitu ya. Area atau areanya. Area mana sih yang paling tinggi kecelakaan kerjanya. Kemudian dari area itu kita pecah. Oh, divisi ini nih yang paling tinggi, misalnya divisi pengadaan. Nah, dari divisi pengadaan itu ada beberapa tugas gitu ya. Ya kita list tugasnya apa? 1 sampai dengan 10, misalnya tugasnya itu apa aja. Kemudian dari dari tugas-tugas ini kita cek potensi bahayanya setiap tugas. Kemudian selain kita cek potensi bahayanya, kita cek juga secara ada nggak yang mempengaruhi kesehatan, misalnya paparan radiasi dan seterusnya misalnya ya. Kemudian kita nilai itu dari tingkat pengendalian yang ada. Saat ini tingkat pengendaliannya seperti apa? Kemudian kita evaluasi resiko tadi, probability dan severity-nya. Kita evaluasi, kita cek nilainya yang paling tinggi yang mana nih. Nah, kalau sudah tahu, kita kelola resikonya, kita kendalikan bahayanya, kita lakukan pengendalian tambahan gitu ya. Kemudian kita tinjau selalu, jadi monitoring kontrolnya selalu. Dan itu juga dicatat dan dikendalikan. Nah, untuk studi kasusnya mungkin minggu depan ya, HIRA CSA sih yang banyak dipakai oleh teman-teman itu. Oke, kita next ya. Nah, kemudian detail dari langkah-langkah penilaian resiko. Gitu ya. Langkah pertama ini yang lebih detail dari yang tadi gitu ya. Kita identifikasi dulu. Identifikasi yang tadi itu tidak sebenarnya selain eksperimen atau melihat secara area atau wilayah, itu kita bisa cek secara historinya. Jadi misalnya ada nggak selama ini audit kesehatan atau keselamatan kerja? Ada nggak jurnalnya secara akademik misalnya nih tadi di bagian pengadaan apa nih, tambang kah atau pengadaan kelapa sawit kah? Ada nggak jurnal sebelumnya? Kita cocokkan dengan perusahaan yang sekarang, gitu ya. Ini juga ada sama. Kita konsultasikan juga misalnya, kita kan nggak bisa ya, misalnya kalau cuma sekedar observasi, kita juga harus tanya ke rekan kerja yang lainnya. Kira-kira menurutmu ada identifikasi bahaya nggak gitu ya sama teman kerjanya. Kemudian ada historinya nggak secara laporan kecelakaan nggak? Di organisasi perdagangan itu maksudnya ada nggak kaitannya dengan misalnya ekspor impor atau logistik atau apapun yang kaitannya dengan kecelakaan atau hazard atau identifikasi bahaya. Kemudian HST ini sebenarnya hampir sama dengan laporan kecelakaan. Kan biasanya kalau laporan kecelakaan itu kita statistikan health safety environment-nya. Jadi misalnya divisi A itu sekian persen, divisi B itu sekian persen dan seterusnya. Di ranking kemudian diurutkan sesuai laporan kecelakaannya. Biasanya seperti itu. Atau tingkat resikonya biasanya seperti itu. Kita cek lagi ya. Kemudian cek lagi institusi serupa. Nah, ini biasanya hampir sama dengan yang jurnal akademik atau makalah penelitian. Saran dari luar, ya misalnya ada dari
supplier, dan seterusnya. Nah, itu juga bisa kita lakukan identifikasi bahaya, karena kan kadang-kadang mungkin yang tahu itu dari pihak luar gitu ya, bukan dari kita sendiri. Kemudian ada secara internal tuh ya layanan kesehatan dan keselamatan kerja kita gitu ya. Kalau di univ, kalau di di perusahaan ya di perusahaan. Biasanya sih perusahaan punya layanan kesehatannya. Kalau sekolah kan dulu waktu SMA kan ada UKS gitu ya. Kalau di perusahaan itu ada dokter perusahaan dan seterusnya, itu ada biasanya. Oke, kita next ya. Kemudian kita identifikasi potensi bahaya. Nah, identifikasi potensi bahaya ini kita cek secara tugas gitu ya, secara area, kemudian secara tugas. Penugasan tadi itu menggunakan peralatan apa saja gitu ya. Prosedurnya seperti apa. Kemudian agen itu apa gitu ya. Jadi ada nggak dia itu agen itu dalam maksudnya itu agent ya, ini bahasa Inggris agent. Maksudnya orangnya itu ada nggak kemungkinan human error atau dia melakukan sesuatu yang berbahaya, yang tidak sesuai prosedur misalnya. Atau prosedurnya memang belum lengkap nih, jadinya si agent tadi, si orang tadi itu melakukan tindakan berbahaya dan seterusnya. Sesuai peralatan nggak? Peralatannya mungkin belum sesuai standar nih dan seterusnya. Nah, makanya identifikasi tadi itu juga dicocokkan dengan yang tadi yang di depan. Dicocokkan dengan ini. Disesuaikan. Paling gampang sebenarnya kita benchmark dengan institusi serupa atau dengan perusahaan serupa maksudnya. Jadi perusahaan yang kira-kira, oh saya lagi kerja di kelapa sawit, kok kayaknya ini perusahaan kelapa sawit X ini kok kayaknya peralatannya nggak selengkap yang seharusnya ya, misalnya nih. Nah, Anda bisa cek lewat jurnal perusahaan kelapa sawit yang lain gitu ya, di penelitian yang lain atau di website atau apa, Anda cocokkan. Seperti itu. Kemudian setiap SOP, setiap langkah penugasan itu dianalisis. Kemudian keputusan tentang relevansi bahaya tertentu datang kemudian dalam proses penilaian resiko. Jadi kadang-kadang relevansi bahaya selanjutnya gitu ya. Jadi future-nya itu setelah proses penilaian resiko. Jadi kadang-kadang nih teman-teman, misalnya dari tergelincir itu mungkin penilaian resikonya rendah gitu ya, nilainya rendah. Tapi ternyata setelah kita cek penilaian resikonya rendah, tapi bisa aja di sekitar situ karena area situ tentang kelistrikan, nah bisa aja itu menjadi berubah nilainya. Karena tadi ya kalau ada genangan air kemudian ada listrik, nah bisa nggak listriknya bocor, kemudian nyetrum dan sebagainya. Nah, itu kan dimungkinkan ya. Jadi mungkin akan ada relevansi bahaya yang lain gitu ya, yang kaitannya dengan tadi ada genangan air, kemudian tergelincir dan seterusnya. Oke, kita next ya. Nah, kalau di laboratorium apa aja nih? Contohnya misalnya ada bahan kimia, radiasi, bahaya jatuh, ada slip itu maksudnya tergelincir dan seterusnya. Ini saya pakai slide yang saya terjemahkan ya, pakai bahasa Inggris. Mungkin ada beberapa yang nggak pas gitu ya. Dan seterusnya. Laboratorium sendiri itu macam-macam. Ada yang karena laboratorium kimia, laboratorium fisik, secara fisik kayak yang di TI ini kan ada DSKE, ada SIMAN, itu kan secara fisik ya. Tapi kalau mungkin teman-teman dulu di laboratorium terpadu itu ada fisika, ada kimia gitu ya. Mungkin ada biologinya juga di kedokteran misalnya. Nah, itu harus dicek misalnya. Itu kalau laboratorium ya. Nah, kemudian identifikasi misalnya sumber bahayanya apa aja, siapa aja yang dirugikan, bahayanya apa yang bisa terjadi. Jadi kalau ini sumbernya, kalau ini yang kemungkinan yang bisa terjadi dari si sumber bahaya ini. Nah, kemudian kalau cedera harus kemana, kerusakan propertinya seperti apa. Tadi ya, sumber bahaya itu kaitannya dengan lingkungan itu apa. Misalnya ada radiasi atau ada yang dilepaskan ke udara, secara air itu seperti apa, bahan limbahnya padat, cair, atau seperti apa. Nah, itu bisa, kalau misalnya cair berarti bisa aja dia merembes ke
air tanah misalnya, kalau kebocor dan seterusnya. Nah, itu juga harus dicek. Langkah kedua, identifikasi siapa yang mungkin dirugikan. Yang dirugikan siapa? Ya karyawan, kontraktor, pengunjung, masyarakat umum gitu ya. Harus spesifik orangnya, ya harus spesifik yang terlibat di sana gitu ya. Yang kena resiko itu kan yang terlibat langsung di sana. Nah, itu siapa aja? Dan jangan lupakan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, staf yang sedang hamil, dan mereka yang memiliki sedikit pengalaman atau pelatihan. Jadi memang harus spesifik orang yang terlibat di sana itu siapa aja. Baik itu yang sering datang, yang selalu datang, yang sering datang, selalu datang, sering datang, kadang-kadang datang ke sana gitu ya. Nah, itu harus dicek siapa aja orangnya gitu yang terlibat di situ. Oke, langkah ketiga, evaluasi risikonya gitu ya, analisis risiko. Kita cek identifikasi secara sistematis, kemudian tingkat risikonya itu harus kita perkirakan. Kira-kira seperti apa nih identifikasi secara sistematisnya, kemudian tingkat risikonya gitu ya. Kemudian kita evaluasi risikonya, penilaiannya dibuat apakah tingkat risikonya itu dapat diterima atau enggak gitu ya, ditolerir apa enggak gitu ya. Kemudian mencakup penilaian tentang tindakan korektif atau pencegahannya. Ini memang paling gampang nanti langsung studi kasus ya, cuman gambarannya seperti ini. Jadi semisal teman-teman pakai metode yang lain gitu ya, karena kan minggu depan saya akan jelasinnya HIRA JSA, tapi kalau teman-teman mau pakai metode yang lain itu juga bisa gitu ya, tidak harus HIRA JSA gitu, sehingga penyampaian materi ini sangat penting untuk dilakukan. Oke, kita next ya. Kemudian menyelesaikan penilaian resiko. Nah, teman-teman itu kalau mau menyelesaikan resiko yang ada gitu ya, itu kita dapat menghilangkan bahayanya. Apakah yang harus saya lakukan ini gitu ya? Apakah bisa nggak gitu kita menghilangkan bahaya ini? Atau bisa nggak kita ganti? Substitusi gitu ya. Ini eliminasi, ini substitusi. Apa yang diganti ya? Apapun bahannya, peralatannya, misalnya bahannya jauh lebih aman, peralatannya jauh lebih oke, misalnya. Kemudian pengamanan fisik gitu ya, misalnya penjagaan mesin diberi pengamanan tersendiri, peredam misalnya, dan seterusnya. Kemudian alat pelindung diri, APD-nya sudah ada belum gitu ya, SOP-nya sudah ada belum, atau kombinasi apapun. Nah, memang kalau memang kalau ketiga itu harus dikombinasikan, nggak boleh cuma satu, tapi bisa beberapa, 2, 3, dan seterusnya. Karena kan tadi ya cakupannya kan sebenarnya dari wilayah di breakdown ke tugas seperti itu. Nah, kemudian menulis prosedur atau instruksi kerja yang aman. Jadi kalau sudah nih kita cek juga secara SOP gitu ya, walaupun misalnya sudah ada yang aman gitu ya, sudah ada SOP yang bagus, tetap kita cek lagi, disesuaikan dengan penilaian resiko, karena resiko itu akan berkembang dan akan kita nggak tahu ya, yang namanya bahaya itu kan kalau memang kejadian gitu kan, kita nggak tahu kapan itu akan terjadi yang lebih berbahaya gitu loh. Misalnya kebocoran, udah kita simpan rapi, bisa aja terjadi kebocoran. Nah, itu kita cek berulang. Jangan sampai prosedur-prosedur tadi, oh ini udah oke, udah bagus, resikonya udah sesuai kok sama kayak yang tahun kemarin. Nggak boleh, tetap kita cek lagi. Kenapa? Bisa aja nih, misalnya tong kalengnya gitu ya, tong kalengnya itu nyimpen itu misalnya sudah berkarat, sudah harus ganti, karena kan sudah menahun misalnya, sudah bertahun-tahun, ya itu harus diganti dan seterusnya. Itu kan akan menimbulkan penilaian resiko yang baru. Nah, makanya harus istilahnya kalau teknik industri ya continuous improvement. Makanya kalau di perusahaan itu ada audit secara internal maupun eksternal. Oke, kita next ya. Kemudian kita pertimbangkan apa nih pas mengevaluasi resiko gitu ya. Kita juga harus ngecek nih standar industri kita apa, perusahaan kita pakainya undang-undangnya apa, pakainya peraturan pemerintah yang apa, pakainya SAS berapa, atau pakainya ISO nomor berapa. Jadi harus dicek ISO-nya kah, undang-undangnya kah,
peraturan pemerintah kah? Itu pakainya yang apa? Nah, ini merujuk ke sini. Kalau kita sudah tahu Standarnya apa, ya kita cek persyaratan resmi dari masing-masing ini tuh seperti apa. Kemudian tindakan pencegahan yang sejauh ini sudah diambil apa. Misalnya nih, oh kemarin tuh udah pakai ini Bu, yang undang-undang, udah pakai yang ISO. Nah, ada nggak di peraturan perundangan? Kita cek. Dan misalnya kita tentang bahaya radiasi, atau tentang B3 secara undang-undang sudah, secara ISO sudah gitu ya. Tapi secara peraturan pemerintah sudah belum, kita cek lagi gitu ya. Kalau belum ada ya ini ditambahkan di sini misalnya. Kemudian biaya yang sudah dikeluarkan itu seperti apa. Kemudian kita cek ada nggak kemungkinan, misalnya sudah kita evaluasi risiko, tapi ada yang nggak bisa kita kontrol, apa tuh, cuaca gitu ya. Kemudian jumlah orang yang berisiko itu seperti apa. Seperti itu. Kemudian tingkat keparahan cederanya misalnya. Itu kalau misalnya ternyata bisa menyebabkan cedera gitu ya, apa yang harus kita lakukan? Ini dipakai skenario juga, dicek. Jadi di SOP itu kalau misalnya terjadi bahaya, kita sudah ada nulis di situ skenario-nya. Misalnya tangan terpotong. Kalau tangan terpotong itu yang pertama harus dilakukan apa? Dan seterusnya. Makanya harus dicek ini tadi ya. Dua ini itu adalah probability sama severity-nya. Kemudian secara paparan, secara misalnya terkena radiasi atau pelepasan tadi ya ke lingkungan secara udara, air, itu frekuensinya itu nilai ambang batasnya itu bolehnya berapa setiap harinya, misalnya setiap bulannya itu harus kita cek, kita kontrol. Nah, paling gampang misalnya contoh kayak di Batan itu juga kita cek per bulan tuh tingkat radiasinya itu per hari ya, sebenarnya cek tuh per hari, tapi untuk akumulasinya per bulan. Ada nggak kenaikan yang tidak normal gitu, yang abnormal tuh ada nggak kenaikan seperti itu. Kita cek nilai ambang batasnya. Seperti itu. Kemudian yang boleh terpapar tuh orang setiap harinya berapa jam dengan adanya keabnormalan atau dengan situasi yang biasa itu berapa nih nilai ambang batasnya dan seterusnya. Kemudian evaluasi risikonya tadi ya secara kontrol teknik, secara administratif, kemudian secara APD. Ya, kontrol teknik itu sebenarnya secara keteknikan gitu ya, apa yang harus dilakukan. Engineering control gitu ya. Engineering control itu apa aja ya, misalnya pengamanan mesin gitu ya, pakai glove box, pakai rantai silinder dan seterusnya. Kalau kontrol administratif ya secara keadministratifan, pelatihan, SOP dan seterusnya. Kemudian ada APD juga. Nah, kontrol kita ngontrol secara ini tadi tiga ini engineering control ya, biar ngerti. Kontrol itu sebenarnya tidak mengubah tingkat keparahan gitu ya, tapi hanya kemungkinan yang terjadi. Jadi misalnya nih kita berkendara naik motor, kontrol kita untuk melindungi diri kita apa? Pakai helm. Tapi kan kita tidak mengubah kemungkinan, misalnya kita nauzubillah kecelakaan, kan kita kan tidak bisa mengubah tingkat keparahan sebenarnya ya, karena kan itu tergantung seberapa, misalnya kita tabrakannya itu seberapa besar, seberapa kencang gitu ya. Tapi yang bisa kita kontrol saat ini ya kita berharapnya dengan helm ini saya insya Allah gitu ya akan jauh lebih aman. Semisal nanti kecelakaan ya setidaknya kepala saya terlindungi. Tapi terlindunginya seberapa banyak gitu ya atau seberapa besar itu kan sebenarnya tergantung dengan tingkat keparahan yang kita terima. Ya misalnya tadi kita nggak sengaja ngebutnya tuh 120 km per jam naik motor misalnya, tabrakan, ya itu akan jauh berbeda kan dengan yang misalnya kita naik motor cuman 50 km per jam tabrakan, kan akan berbeda. Tapi setidaknya kontrol yang kita punya itu pakai helm itu ya, apa namanya, berusahanya adalah ya paling nggak saya melindungi kepala saya dengan helm. Jadi kalau ada apa-apa kepala saya terlindungi, jangan seperti itu. Keparahan dan kemungkinan didasarkan pada matriks 3x3 ya ini nanti ya lebih lanjut, lebih jelasnya sebenarnya pas di case tadi. Kemudian kita tingkat
peringkat resiko. Nah, peringkat resiko itu nanti kalau ini sudah dilakukan, kita bisa kita ranking resikonya dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Nah, yang harus dilakukan lebih dulu untuk perbaikan itu yang mana ya? Yang peringkatnya paling pertama atau yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Nah, ini kategorinya. Deskripsi keparahannya. Ini ada sih bahasa Inggrisnya. Biasanya kalau apa namanya teman-teman sih kalau KP kemudian TA itu pakainya tingkat keparahan tuh ya ini, tapi versi yang bahasa Inggris karena memang kita apa namanya sumbernya itu dari luar. Oke, tingkatnya kecil, sedang, mayor itu besar gitu ya. Kecil itu ya tidak ada cedera gitu ya secara terhadap manusianya. Kemudian kalau sedang itu menyebabkan gitu ya lebih dari 4 hari atau lebih daripada atau sama dengan 1 hari rawat inap atau menyebabkan kecacatan sementara. Atau secara mayor besar ya fatal gitu ya, permanen cacat, meninggal gitu ya juga, atau penyakit yang mengancam jiwa. Kalau secara dampak biologis gitu ya yang kecil itu mungkin tidak menyebabkan penyakit gitu ya kepada manusia, tidak menular gitu ya kalau kecil gitu ya. Atau kalaupun ada bisa melakukan pengobatan, ada pengobatannya. Secara tapi nggak parah, misalnya gatal-gatal nih ada obatnya gitu, tapi kan tidak efeknya nggak sampai yang berlebihan gitu. Nah kalau sedang itu menyebabkannya parah, menular gitu ya. Jadi misalnya tadi gatal-gatal, tapi ternyata gatal-gatalnya tuh menular nih. Jadi bagian yang tidak tersentuh limbah misalnya ya, itu juga ikutan gatal-gatal seluruh tubuh. Kemudian itu bisa menular ke yang lain. Nah itu sedang. Kemudian dapat menyebabkan penyakit yang mematikan ya, menular, mematikan gitu ya, dan seterusnya. Nah ini mayor. Dan tidak ada pengobatan yang efektif ya. Kalau yang ini masih ada, kalau yang ini sudah tidak ada. Kerusakan lingkungan dapat dibalik, itu saya terjemahkan ya, jadi agak-agak aneh gitu. Maksudnya kerusakan lingkungan dapat dibalik itu dapat diperbaiki. Ini dapat diperbaiki tapi membutuhkan waktu bertahun-tahun. Kalau ini tidak dapat diperbaiki sama sekali atau tidak dapat diubah. Nah, kerusakan propertinya kalau yang ini hingga maksimal $5.000. Kalau yang ini $5.001 hingga $50.000. Nah, ini lebih daripada $50.000. Seperti itu. Oke, kita next ya. Nah, kalau secara frekuensi acara itu maksudnya wilayah ya. Jadi secara secara frekuensi gitu ya, secara frekuensi kemungkinan yang terjadi jauh tuh dalam artian jarang gitu ya. Mungkin tuh ya mungkin aja terjadi gitu ya. Kalau yang sering ya sering sekali gitu ya. Kalau ini jarang terjadi, jauh ini jarang maksudnya. Ini tidak diinginkan gitu ya. Yang mungkin terjadi, tetapi kecil kemungkinannya, bisa aja sekali dalam 5 tahun. Tapi kalau yang mungkin bisa aja nih terjadi tidak diinginkan gitu ya, tapi bisa aja sekali dalam setahun. Kalau sering ya yang tidak diinginkan tapi mungkin terjadi gitu ya, yang bisa aja sekali atau lebih dalam sebulan. Nah, nanti secara case tadi ya di depan akan saya jelaskan. Nah, ini matriks penentuan tingkat risikonya. Ini severity-nya, ini likelihood-nya. Ada major, moderate gitu ya, minor gitu ya. Nih, terpencil gitu, occasional, frekuensinya tuh ya terpencil sekali, sering gitu ya, kayak tadi sih yang saya bilang. Itu berapa? Kalau misalnya mayor, terpencil ya 1 gitu ya. Sedang dia terpencil gitu ya. Remote gitu ya, remote ini misalnya 2, sedang 2, dan seterusnya. Mayor misalnya, mayor itu 3, dan seterusnya. Nah, ini lebih jelasnya nanti sih pas kita case tadi. Ya, kita next. Resiko yang bisa diterima, kalau kurang daripada 3, itu rendah ya, sehingga dapat diterima. Tapi kalau 3-4 itu resikonya sedang, ya cukup dapat diterima. Dapat diterima, tapi dengan pengendalian. Pengawasan tetap dilakukan. Kalau lebih daripada 4, risiko tinggi dan tidak dapat diterima. Nah, ini tindakannya seperti ini.
Kita next ya. Kemudian pengendalian risikonya kita bisa pakai hierarki kontrol atau konsep as low as reasonably gitu ya, practicable atau alarm. Nah, kita coba ya cek ya, pengendalian risikonya apa nih? Nah, tadi eliminate, ya kita bisa hilangkan atau substitusikan gitu, bahannya bisa nggak disubstitusi dengan bahan yang lain misalnya, atau kita hilangkan deh, nggak usah pakai itu gitu, misalnya seperti itu. Atau secara engineering control, secara mekanik, misalnya mesinnya diberi apa, atau tadi ya penyimpanan limbah B3-nya itu kita beri double tempat gitu ya, agar aman. agar berpapasan ke lingkungan misalnya. Kemudian secara administratif seperti apa, administrative measure gitu ya. Kemudian pakai PPE, APD maksudnya. Sebenarnya yang lebih disenangi itu yang mana ya, kalau bisa dihilangkan kalau memang benar-benar bahaya tuh. Tapi kalau nggak bisa ya udah paling nggak minimal ada APD. Jadi dari ini yang paling senang gitu ya, paling kalau bisa sih dihilangkan atau di engineering control gitu. Tapi kalau nggak bisa ya udah minimal ada APD. Jadi urutannya seperti itu. Tingkat yang pengendalian yang paling kecil itu menggunakan APD. Rankingnya seperti itu. Oke, kita next ya. Ini nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, contoh-contohnya eliminasi, substitusi, engineering, administrasi itu seperti apa. Ini contoh-contohnya. Kalau PPE itu seperti apa gitu ya, dan seterusnya. Kita next ya. Kontrol tambahan. Ada penanggung jawabnya enggak? Kemudian secara waktu itu yang ini garis ini apa ya bahasanya agak aneh ya. Maksudnya penanggung jawab dan secara terpapar ya, secara waktu. Itu seperti apa? Ya kontrol tambahannya kita cek gitu ya, dengan resikonya yang seperti apa. Dengan peringkat lebih daripada 3, atau risikonya sedang atau tinggi enggak gitu ya. Karena kan tadi yang harus ditanggulangi kan yang nilainya 3 ke atas ya, yang sedang, kemudian yang tinggi gitu kan. Seperti apa gitu ya. Kemudian kalau bisa dihilangkan tadi ya, eliminate. Ya kalau nggak bisa lagi disubstitusi gitu. Kalau nggak bisa lagi di engineering control dan seterusnya. Kemudian siapa nih orang-orang yang terlibat di situ dari prioritas yang paling sering sampai yang jarang. Kemudian kita cek lagi, orang yang paling sering itu kita bisa kasih apa sih orang itu, misalnya ada tambahan APD dari yang paling sering datang itu kita pakai apa. Tapi kalau misalnya jarang ya ada nggak tersedia nggak APD di sana, atau tersedia nggak petunjuk di sana yang menyatakan bahwa area tersebut berbahaya misalnya. Nah seperti itu. Dan kalau misalnya lebih daripada 3 itu memang batas waktu penyelesaian itu harus segera dilakukan. Jadi penyelesaiannya itu harus segera, karena kalau yang udah namanya bahaya itu nggak bisa kita tunda-tunda gitu ya. Jadi harus segera kita lakukan. Oke, kita next ya. Langkah keempat, rekam temuan Anda. Rekam tuh artinya di record. Record tuh nggak harus video, tapi ada secara bukti bahwa kita itu pernah melakukan tadi observasi dari yang pertama ya, kemudian penentuan, kemudian kita identifikasi bahayanya gitu ya, sampai dengan evaluasi risiko, sampai dengan controlling. Kita punya recordnya atau historinya itu kita punya gitu ya. Jadi dari awal sampai dengan akhir, kemudian dimulai juga dari area yang mana, bahayanya apa, kemudian ada rincian personelnya, itu semua harus lengkap. Jadi secara lingkungan, misalnya ini lingkungan gitu ya, area masuk di situ harus kita cek gitu ya. Secara area, kemudian ini selain area, secara tugas gitu ya, secara kita identifikasi, kemudian secara kita nilai gitu ya, kemudian kita evaluasi. Setelah ada kita evaluasi, ya ini mau kita kontrolnya itu gimana. Nah, apa aja nih dari yang pertama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aja nih, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6
Yang masuk di sini ya semuanya yang terlibat, yaitu orang misalnya, peralatan, lingkungan, bahan yang dipakai, bahan misalnya, dan seterusnya. Jadi apapun yang dipakai ya, misalnya bahan mesin misalnya tambah lagi, dan seterusnya. Jadi semuanya harus kita cek dan harus kita rekam. Kalau udah selesai semua, kita harus rekam ya. Rekam itu maksudnya ada historinya. Kita pernah melakukan tadi sekian banyak tadi itu kita harus punya historinya itu. Oke, kita next ya. Nah, kemudian tadi ya, ini sudah ya kita next aja ya. Sudah. Nah, tadi dari yang keseluruhan ini tadi yang tadi saya bilang, yang ini ya. Ini jangan lupa dibuat skenario. Semisal nilainya tadi ya lebih daripada 3, lebih besar atau sama dengan 3, ini harus dibuat skenario-nya. Misalnya ada nih yang orang cedera, itu harus seperti apa skenario-nya kalau terjadi bahaya seperti itu. Misalnya dibawa ke rumah sakit atau urutannya menghubungi petugas K3 di perusahaan misalnya. Pertama menghubungi petugas K3, yang kedua misalnya telepon ambulans misalnya. Itu harus ada terpampang dengan jelas di area yang berbahaya tadi, urut-urutannya, skenario-nya. Ya, makanya tadi nih prosedur darurat. Nah, makanya kalau udah tahu prosedur daruratnya, kita akan tahu siapa saja yang mungkin akan terlibat di situ, yang menyelesaikan atau yang terkena, kemungkinan terkena, yang kemudian menyelesaikan, yang mengetahui, menandatangani itu maksudnya mengetahui, yang mungkin mengetahui ya si CEO kita atau direktur kita biasanya harus tahu, atau manajer kita. Tapi tingkatan tertinggi biasanya direktur, karena kan kalau K3 kan sebenarnya menyangkut dengan branding perusahaan juga ya gitu, dengan nama baik perusahaan. Nah itu juga harus ada detail tanggalnya. Jangan lupa sudah kita historikan tapi lupa diberi tanggal, yaitu jangan. Harus ada tadi area mana misalnya, lokasinya mana, itu harus ada secara detail. Jam berapa itu juga harus dicek. Sehingga kalau misalnya teman-teman membagi atau mau secara SOP gitu ya, itu biasanya secara histori itu ada. Misalnya yang pertama yang sudah pernah kita lakukan, misalnya secara histori itu tahun 2020, misalnya 2 Februari 2020. Nah, kita tinjau per tahun. Oh, yang ini tuh baru bisanya tanggal 5 Maret 2021. Ini kita tinjau lagi. Ada historinya, jadi per tahun, atau misalnya ini per tahun ya, bisa jadi per bulan. Karena saking bahayanya tempat kerja tersebut, misalnya kayak Batan, BRIN itu ya, yang radiasinya pakai teknik nuklir gitu ya, yang pakai nuklir, itu biasanya lebih sering daripada yang misalnya logistik, perdagangan, misalnya seperti itu. Nah, ini yang tahun 2022, tahun kapan nih? Misalnya, oh Januari nih, tanggal 4 Januari 2022. Nah, yang tahun 2023 itu akan direncanakan kapan? Misalnya seperti itu. Oke, kita next ya. Ini yang tadi saya bilang, evaluasinya apa aja ya? Perkirakan risiko sebelum sama setelah gitu ya. Sebelum pengendalian gitu ya, kemudian setelah ada tindakan pengendalian. Jadi misalnya teman-teman udah cek nih before-nya gitu ya. Jadi misalnya dicek, misalnya saya mau ke sini nih. Ini ya, di tanggal 5 bulan Maret. Misalnya, sudah dilakukan tanggal 2 Februari 2020. Ini before-nya. Ini sudah ada rekamannya, berdasarkan yang tadi ya. Sudah ada rekamannya. Kemudian, after, kita cek lagi. Ada perubahan di tanggal 5 Maret ya, 2021. Itu seperti apa? Jadi ini sebelum, walaupun ini sudah pernah ya, tapi dianggap ini sebelum, ini sesudah. Walaupun di sini juga sudah pernah dilakukan, tapi ini dianggap sebelum.
Dan ini sesudah, siapa tahu setahun berikutnya itu ada hal tambahan. Ya misalnya kayak tadi yang saya bilang, penyimpanan limbahnya itu tongnya sudah karatem. Nah kalau udah karatem tuh harus diganti apa enggak gitu ya. Bahayanya tuh kira-kira korosinya sampai sedemikian seberapa parah misalnya, before afternya, dan seterusnya. Nanti cek main kalau setelah ini dilakukan ada pengendalian tambahan enggak, kalau ada seperti apa kira-kira, dan seterusnya. Seperti itu ya, kita next ya. Nah ini tidak semua risiko adalah cedera. Kerugian finansialnya ada sih. Nanti di setelah UTS ya, mungkin kita akan cek secara finansial. Oke, kita next ya. Nah, ini likelihood-nya. Cedera ringan, kemudian tidak akan terjadi di sebagian besar keadaan itu rendah. Kalau cedera yang membutuhkan pertolongan pertama, ini konsekuensinya rendah. Ini ya, seperti ini. Cedera yang membutuhkan perawatan medis, tapi tidak terjadi di sebagian besar, itu sedang. Ini likelihood. Dan seterusnya. Nah, semuanya, baik itu risikonya rendah, sedang atau tinggi, itu harus ada tanda tangan atau mengetahui. Jadi si manajer tahu gitu ya. Misalnya saya officernya K3 nih, KSE. Nah, si manajer tuh harus tahu dengan apa yang sudah saya lakukan. Begitu juga di atas saya harus ngerti apa yang sudah saya lakukan. Dan bisa jadi itu harus ada, kan tadi ada dikendalikan ya, dikendalikan secara eliminasi substitusi atau engineering controlling gitu ya, atau administratif, atau pakai APD. Nah, semua itu kan sebenarnya membutuhkan biaya. Nah, bisa jadi perusahaan belum menganggarkan. Nah, kalau belum menganggarkan, ya berarti harus dianggarkan. Kaitannya dengan tadi ya, cost tadi. Secara finansial harus dianggarkan. Ya, kalau kita dalam penilaian resiko tapi nggak dianggarkan kan, juga percuma kita nilai gitu ya. Misalnya harus dieliminasi, itu kan juga membutuhkan biaya misalnya. Orang buat menyingkirkan misalnya. Atau engineering control, ya gimana caranya bikin controlling tambahan, nah itu kan juga butuh biaya. Nah itu harus diketahui sampai dengan tingkatan yang paling atas. Karena kaitannya mungkin tadi pengadaan APD misalnya, atau pengadaan orang untuk mengeliminasi atau untuk substitusi dan seterusnya. Oke, kita next ya. Ya, ini dicatat. Ya, direkomendasikan ya. Kita next ya. Saya jelaskan. Langkah kelima, tinjauannya ya biasanya kan untuk controlling ya kita tinjau gitu ya, kita implementasikan, kita tinjau. Siapa yang meninjau gitu ya? Ya semuanya, dari staff manajemen, dari auditor, internal maupun eksternal, terus kita pantau. Siapa yang memantau? Ya orang yang terlibat di dalamnya gitu ya. Kemudian cek secara berkala tadi ya, sudah ya, penilaian resiko sama ya risk assessment-nya ini, review-nya. Kita cek, kita tinjau. Selalu pokoknya PDCA gitu ya. Ini tuh sebenarnya cuma PDCA. Oke, kita next ya. Ringkasan hukum ya. Kalau secara hukum itu seperti apa risk assessment? Nah, ini tahun 99 diubah 2006. Harus membuat penilaian yang sesuai memadai tentang resiko terhadap ini saat bekerja. Kemudian resiko terhadap K3 orang yang tidak bekerja yang berhubungan dari atau sehubungan dengan tindakan yang dilakukan olehnya atau atas usaha. Seperti itu. Oke, kita next ya. Nah, ini strateginya harusnya masuk yang tadi ya. Ya, kalau mau penilaian resiko, rinciannya yang kita ringkas tuh ya seperti ini. Diidentifikasi, dievaluasi, kita rinci lagi untuk kita kendalikan. Semuanya tuh PDC. Planning, do, check, action gitu ya. Sebenarnya semuanya itu kembali lagi. Kalau sudah sampai action, kita balik lagi. Planning lagi. Action ini kan kaitannya sebenarnya selain kita implementasikan gitu ya, kita controlling juga, kita evaluasi juga action ini. Nah, kemudian dari evaluasi ini gitu ya, kita planningkan lagi mau seperti apa sih? Kemudian apa yang harus kita lakukan sih?
kita cek sudah sesuai belum gitu ya. Kemudian kita implementasikan dan seterusnya. Jadi selalu muter gitu ya PDCA. Oke, kita next ya. Nah, ini tadi ya, yang direkam, yang dicek, yang dinilai, itu sudah saya jelaskan ya. Nanti ya dari awal tadi sebenarnya. Mencatat, yang dicatat itu apa aja yang tadi ya, yang lingkaran itu ya, yang itu. Nah, itu. Oke, kita next ya. Nah, mengatur tindakan dan tanggung jawab untuk mengurangi bahaya dan risiko ke tingkat yang dapat diterima ya. Bisa kita hapus bahayanya, kurangi dengan substitusi tadi ya, yang gambarnya begini ya. Yang paling disukai yang apa? Yang eliminasi. Yang ini. Sampai yang paling rendah PPE atau APD. Ini sama gitu ya. Oke, kita next ya. Oke, sudah selesai materi hari ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.